baca. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Dua Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 5. Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. 1. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. 2. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnya utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? 3. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron? 4. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Begitu, lalu pergilah Elia. 5. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Amin. Ayat 6, jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Ayat 7. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan itu kepadamu? Ayat 8. Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Ayat 9. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Ayat 10. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Amin. Amin. Ayat 11. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah kita raja segeralah turun. Ayat 12. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Ayat 13. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihannya kepadanya, katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Ayat 14. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Ayat 15. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Amin. Ayat 16, berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan,
oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel. Untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. 17. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda. Sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. 18. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Amin. Pasal 2 ayat 1. Elia naik ke sorga. Ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ayat 2. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat 3. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Ayat 4, berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau, Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ayat 5. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Amin. 6. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 7. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. 9. Dan sesudah mereka sampai seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku berangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." 10. Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Amin. Ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 bagian. Sesudah itu dipungunnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, Di mana "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hingga pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Amin.
Mereka berkata, cobalah lihat di antara hamba-hambamu, ini ada 50 orang laki-laki. Orang tangkas, biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak ia sampai memalukan mereka, berkatalah ia, suruhlah pergi mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Karena mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Jeriko. Berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu jangan pergi? Elisa menyehatkan air di Jeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Terima kasih. 21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. 22. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Anak-anak Betel mencemooh Elisa. 23. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemooh dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. 25. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. 2 Raja-Raja 3, Yoram berperang melawan Moab. Ayat 1, Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. 2. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. 3. Namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. 4. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. 5. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Amin. Ibu Christina Tala. Ya. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria. Lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. 7. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat
Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. 8. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. 9. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka ia tidak mendapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. 10. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja itu untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Amin. 11. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan? Supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. 12. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu, pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. 13. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. 14. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. 15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Amin. 16. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. 17. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkat dapat minum. 18. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. 19. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. 20. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Amin. Shalom, 21. Kak Dewi mau baca? Oke. Oke. Ayat 21. Ketika didengar seluruh orang Moab bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. 22. Keesokan harinya pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. 23. Lalu berserulah mereka, itu darah. Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang, marilah menjarah, hai orang-orang Moab. 24. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu lalu memukul orang-orang Moab sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Ayat 25, mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu. Karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik sampai hanya Kir Hareset saja yang ditinggalkan. Tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Amin. Amin. Bu Heriani mau ikut baca? Riani nyimak itu katanya. Ya, ikut. Oh, ikut. Bisa Oh, sekarang. ya. Silakan. Ayat 26. 26. Ya. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama dia untuk menerobos ke jurusan
Raja Edom tetapi tidak berhasil. 27. Kemudian ia memanggil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat dan meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Pasal 4 ayat 1. Bentar. Minyak seorang janda. 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi yang mengadukan hal kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." 2. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah ke perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Amin. Ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit." 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutup ialah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Amin. 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Berhentilah minyak itu mengalir. 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Perempuan Sunem dengan anaknya. 8. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. 9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." 10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Amin. Ayat 11. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Ayat 12. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan ia berdiri di depan Gehazi. Ayat 13. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku dan menjadi tahir." Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh
perkara yang sukar kepadamu? Bukankah Bapa akan melakukannya? Apabila sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Amin. Ayat berapa ya Mbak ya? Kok beda ya? Iya, kok Dua beda Raja ya? Nggak sesuai dengan konteksnya sama Bu. Tadi kayaknya Ibu langsung itu ke dua baca yang raja-raja Pasal 5. 5. 5. Ibu baca pasal 5. Kita Jadi masih bingung. 4. Diulangi aja Bu Vita. Bu Vita. Jadi berapa? Lah, Dua makanya Raja Raja 4. cari kok beda. Iya Ibu Pita baca. Telat deh. Saya bacanya salah. Ibu Pita Jadi saya baca baca aja berapa? lagi yang Si pasal 4, Itu Bu. dari pasal 5 kalau nggak salah ya bacanya ya. Pasal Dibacanya. 11 Bu Pita. Pasal 11 Bu Pita. Ke pasal Pasal 4. 6. Pasal Iya. pasal 4. 4 ayat 11. Ya, pasal 4 ayat 11 maksudnya. Maaf. Oke, sebentar ya. Saya bingung-bingung dari tadi. Maaf. Jadi 2 Raja-Raja 4 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas, itu dan tidur di situ. Ayat 12. Kemudian berkatalah kepada Gehazi, bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Ayat 13. Elia telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Ayat 14. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Ayat 15. Selalu berkatalah Elisa, panggillah dia, dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Amin. Ayat 16, berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. 17, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. 18, setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. 19, tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya. Aduh, kepalaku, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. 20, diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Amin. Ayat 21. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu, dan akan terus pulang. 23, berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya?
Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat, jawab perempuan itu. Jangan khawatir. 24. Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu. 25. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Amin. 26. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. 28. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? 29. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Amin. Satu lagi. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Amin. 31. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara, tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Amin. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, pergilah perempuan Sunema itu. Dipanggilnya lah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya, lalu keluar maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgad pada waktu ada kelaparan di negeri itu, dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran lihat dan
memetik daripadanya, lalu labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenal. Kemudian dicendoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Terima kasih. 41. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannyalah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Memberi makan 100 orang. 42. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. 43. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. 44. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Ayat 5, pasal 5, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Bu Ellen ya. Bu Ellen. Iya. Oke. Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat 6, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Amin. Ayat ke-7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat 8. Segera sesudah dengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel menggoyangkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau menggoyangkan pakaianmu? Baiklah, ia datang kepadaku supaya tahu bahwa ada seorang nabi di Israel.
Ayat 9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat 10, Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian sembuhlah. Dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Amin. Ayat yang ke-12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. 15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Amin. Ayat 16, tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. 17, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. 18, dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuhanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini di dalam hal itu. 19, maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. 20, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya itu aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Amin. 21, lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. 22, jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. 23, Naaman berkata, silahkan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. 24, setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya keduanya itu pergi. Maka pergilah mereka. 25, baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Amin. 2 penutup Bu Rahayu. Lanjut. Bu Aryani, Kak Dewi, silakan Bu. Ya, ya. Oke, silakan. Hatiku. Ayat 26, tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun daripada keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan ini dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan.
Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, pulih seperti salju. Amin. Shalom Ibu, kita sudah membaca di 2 Raja-Raja pasal pertama sampai 5. Silakan Ibu yang mendapatkan terima. Ya, Bu, Bu Oke. Rahayu, saya dulu ya. Jadi saya itu dapat rema itu di 2 Raja-Raja sama malah ya. Di ayat 2 dan ayat 3. Jadi saya baca ya. Pada suatu hari
jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar tasnya yang ada di Samaria lalu menjadi sakit. Nih ya, saya garis bawahi lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnya utusan-utusan dengan pesan. Nah, mengirim utusan dengan pesan, pergilah mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit. Lalu di ayat 3 yang bagian bawah ya. Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, alam di Ikron. Nah, ternyata di ayat 6 juga ada dikatakan juga sama ya, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Nah, ibu-ibu, saya jadi teringat ya, ini satu eh, bukan cerita, tetapi eh, ada satu ibu yang pernah saya dampingi, itu dia sudah mengikuti satu sekolah ya, dan itu berulang-ulang ya, mungkin setiap periode ikut-ikut-ikut terus. Nah, dalam pemikiran saya, orang yang sudah mengikuti komunitas rohani dan sekolah yang sama berulang-ulang, dia bisa menjaga hatinya dan tidak mendua hati ya. Artinya ketika sakit, dia tidak mencari ilah-ilah lain. Nah, ini dia ya. Jadi dia mempunyai anak yang overaktif, hiperaktif maksudnya hiperaktif. Lalu suaminya ya yang dulu sehat-sehat tapi ada seorang yang aktif pelayanan di sebuah gereja tapi menurut dia melakukan dosa perselingkuhan, mabuk-mabukan seperti itu, dan kemudian suaminya itu stroke ya, berakhir pada stroke itu. Jadi naas sekali memang kehidupan keluarganya ini. Nah, ini selalu kita kuatkan dia untuk doa, doa, doa ya, percaya, mengimani gitu. Tetapi suatu hari dia bilang, Bu, saya nggak bisa karena saya harus pergi ke satu tempat. Kami harus pergi pagi dan pulang malam. Dan dia perginya itu, dia tidak secara to the point mengatakan pergi ke... Tapi saya tahu ya, artinya dia pergi ke orang pintar untuk menyembuhkan suaminya gitu. Nah, jadi saya melihat seperti kisah ini gitu ya. Jadi ketika mengalami sakit ya, dengan segala ketidaksabaran, kadang-kadang manusia itu kan tidak sabar untuk dia cepat sembuh, sehingga cara instan adalah mencari ilah lain seperti yang di sini dikatakan ya, sampai ada firman Tuhan apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal, seperti itu ya. Nah, di sini saya melihat bahwa pesan untuk kita adalah saat kita menghadapi masalah sepelik apapun gitu ya, jangan tergoda untuk mencari ilah lain atau bercabang hati ya, tetapi kita tetap ya, disitulah sebenarnya iman kita itu diuji gitu ya. Tetap kita harus mencari Allah kita terlebih dahulu gitu ya. Kadang-kadang karena ketidaksabaran dan ingin cepat sembuh ya, kita eh, apa? Kita menduakan Tuhan gitu ya. Sementara kita sudah lihat sendiri jawabannya di sini udah dikatakan, bangunlah, mana tadi yang katanya mati? Tadi di sini kan ada ya, saya baca tadi mana? Oh, ini di ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti mati. Di situ ya, di sini sudah dikatakan gitu ya. Jadi kita harus menjaga hati kita, sebab Tuhan itu tidak suka dengan hati yang mendua. Tuhan tidak suka dengan eh, hati yang kita di mana lebih percaya kepada ilah-ilah lain gitu ya. Jadi di sini pesan untuk kita adalah janganlah kita mengandalkan eh, ilah lain selain Tuhan ya, sebab sesungguhnya hanya Tuhanlah pertolongan yang sejati. Nah, saya kembali kepada cerita yang tadi ya, yang sharing tadi soal ibu itu. Jadi sebenarnya sudah melakukan upaya itu mencari. Jadi begini loh, saya melihat pada akhirnya ibu ini dia mengikuti sekolah-sekolah yang di mana ada mukjizatnya, mukjizat kesembuhannya. Saya melihat itu pada akhirnya karena saya sering bertemu dengan dia di beberapa kali. Setiap ada kelas itu ikut terus, dan saya mengetahui bahwa sebenarnya dia mengejar mukjizat.
gitu. Mukjizat kesembuhan untuk anaknya gitu ya. Lah, ternyata yang terjadi justru bukan hanya anaknya saja yang terus mengalami kesakitan, tetapi justru suaminya yang pada akhirnya berakhir stroke. Ini saya lihat ternyata dia sudah melakukan praktek yang dia menduakan hati Bapa ya. Jadi dia mengejar mukjizat di sekolah itu, tetapi ternyata di sisi lain dia juga pergi ke ilah-ilah lain yang dianggap bisa menyembuhkan gitu ya. Jadi karena saya tahu itu karena dia sharing, karena pernah sharing kepada saya, ya Bu, di sana ada orang pintar yang bisa menyembuhkan. Dia Kristen kok, katanya seperti itu ya. Tapi kan bukan begitu ya. Dia sudah mulai mengandalkan manusia. Nah, ini kita harus hati-hati ibu-ibu ya. Saya baca ini tadi kok tiba-tiba teringat sama ibu itu dan kisah hidupnya. Jadi itu aja Bu Rahayu, apa namanya, terima saya ya untuk tetap terus mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, terutama ketika kita mengalami permasalahan dalam hal ini kan sakit ya. Ahasia dia mengalami sakit, kemudian dia ingin mencari kesembuhan dengan mencari ilah-ilah lain. Dia tidak datang kepada Allah Israel. Seperti itu. Terima kasih Bu Rahayu. Terima kasih Bu Jali. Tuhan tidak suka kita menduakan hati. Karena Tuhan tidak mau hati kita bercabang. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Seperti apa yang disarankan Bu Joli, sudah ikut kelas-kelas sana, tetapi hatinya tidak terpaut kepada Tuhan, tidak fokus kepada Tuhan. Itu introspeksi buat saya juga ya. Dimana saya juga belajar, kita harus surrender, berserah kepada Tuhan. Saat kita mengejar Tuhan, tetapi karena salah kaprah dalam arti mengejar mujizat, Tuhan tidak suka. Mujizat yang paling mudah saat kita mencari Tuhan, duduk tenang, itu mujizat akan turun. Saya mengalami itu. Saya sangat mengalami beberapa kemarin 2 bulan ini. Saya bercerita terus tentang dari Jogja, itu membuat saya, pengalaman saya bersama Tuhan lebih dalam, dimana saya duduk diam. Saya ambil alih dulu ya Bu, maaf, saya mau sharing tentang Nabi ini, tentang Elisa dan Elia itu. Seperti saya juga terinspirasi dengan apa yang disarankan Bu Joli itu tentang temannya yang menduakan hati. Begitu pula dengan kita, kekristenan kita itu bagaimana? Apakah kita benar-benar terpaut kepada Tuhan, atau lihat kesembuhan atau ke tempat orang pintar, ya orang Kristen tapi dianggap tanda kutip dukun. Itu Tuhan tidak suka. Kita saat kita mengejar Tuhan benar-benar, apapun proses yang kita alami, percayalah mujizat itu Tuhan nyatakan. Tuhan ada di tengah-tengah kita, tapi Tuhan melihat hati kita bagaimana. Apakah bercabang atau tidak? Karena Tuhan minta hati satu, bukan bercabang. Terima kasih Bu Joli. Silakan ibu-ibu yang lain. Saya Bu. Oke, silakan Bu Suti. Tadi saya dengar kesaksian Bu Joli, saya diingatkan sama Tuhan akan teman saya Bu. Saya kan background saya kan Katolik. Waktu itu anak saya masih TK ya. Saya kenal satu orang, ini anaknya itu sekelas sama anak saya. Kemudian dalam pertemanan kami, suatu hari dia bicara sama saya gini, Mama Rudi, rumah saya tuh dipagerin. Saya kan bingung ya. Waktu itu belum ngerti tuh dukun itu kayak gimana. Dia bilang, iya rumah saya didukun, bukan dipagerin. Sama siapa? Saya bilang gitu. Pagar kayak gimana? Ya sama orang temennya. Dia nggak bilang orang pintar. Dia cuma bilang sama orang lah gitu. Temennya gitu. Teman suami saya. Oh iya. Terus begitu udah kan. Jadi tujuannya dia begitu, ternyata ya belakangannya suaminya itu kerja di salah satu kafe gitu. Aku nggak tahu, lupa deh namanya. Jadi
Ada yang nggak suka dengan suaminya karena pendidikannya waktu itu masih lulusan SMA. Kemudian dia bilang sama saya, ini suami saya sekarang kuliah, udah kuliah gitu, naik tuh gajinya naik, kayaknya kedudukannya juga naik di dalam kantor, dari yang tadinya kontrak sampai bisa beli satu sebidang tanah, pelan-pelan ngebangun, beli rumah, ngebangun rumah, beli mobil, bisa beli mobil gitu. Nah, udah kan. Nah, udah gitu, udah seneng kan. Saya udah liatin terus. Pada suatu hari, saya tuh diingetin sama anaknya, nggak tahu kenapa. Dia telepon saya, dia bilang gini, anakku sakit, anakku sakit. Ingat, saya garis bawahin. Dulu, dia bilang gitu. Ya, nanti kamu kabarin saya ya. Udah gitu, beberapa waktu dia bilang, anakku punya paru-paru, itu bermasalah banget, tapi dia nggak mau cerita banyak ya, saya nggak tahu. Udah lama kemudian anaknya meninggal, dan pada saat saya dikasih tahu sama teman kami yang dekat dengan rumah saya, dia datang ke rumah saya, Mama Rudi, Mama tahu si Deva kan? Nah, ya kenapa memang dengan Deva? Deva meninggal dunia. Kenapa? Ya karena memang paru-parunya nggak tahu, bermasalah banget, kemudian meninggal. Kemudian pada saat itu karena saya dekat dengan anaknya, saya dekat dengan keluarga dia, saya cuma ngomong dalam hati, Deva sekarang sudah berada di rumah Tuhan ya. Deva tenang ya di sana, dan Deva nggak usah mikir apa-apa lagi. Deva itu udah sembuh. Terus saya dikasih lihat mukanya, nggak tahu kenapa. Jadi Deva ngeliat saya, terus saya juga ngeliat dia. Di situ saya nangis, nggak tahu kenapa. Nah, terus udah meninggal itu kami tuh udah pisah gitu. Kayak misalnya dia tuh kayak murung banget, terpuruk karena anaknya cuma satu dan satu-satunya meninggal. Saya mendengar berita 2 tahun kemudian dia meninggal, dan itu saya tuh teringat itu kenapa diingatkan lagi sama Tuhan tentang apa yang dilakukan oleh suaminya, yaitu rumahnya dipagerin pakai dengan perantaraan temannya. Itu saya mikirnya sekarang baru kepikiran ya setelah dia meninggal ya, itu ternyata pakai orang pintar. Saya bilang loh, Tuhan, dia itu anak Tuhan loh. Kenapa harus sih datang ke tempat seperti itu gitu loh, untuk mempertahankan karir dia di pekerjaan suaminya itu. Saya banyak mendengar ya kesaksian bahwa di gereja saya, mereka yang menggunakan kuasa Tuhan itu diangkat naik loh. Baru kemarin saya dengar di gereja ada yang umat yang di gereja kami di cabang lain, dia kesaksian kepada pendeta kami, bilangnya apa? Pak, saya itu udah bertahun-tahun cari pekerjaan nggak dapet terus. Udah kirim lamaran ke sana ke sini nggak dapet. Tapi puji Tuhan, kemarin dia cerita kepada pendeta kami, dia bilang apa? Pak, puji Tuhan, saya lamar ke tempat ini, ke perusahaan Thailand. Perusahaan Thailand itu sudah 3 tahun mencari posisi yang tepat untuk pekerjaan di perusahaan mereka, dan anak Tuhan ini yang dapat itu 3 tahun. Dia bilang, Pak, baru Bapak yang cocok.
mengisi posisi ini di perusahaan kami. Jadi saya cuma mau bilang, kita bisa mengandalkan Tuhan kok, malah lebih dari apa yang kita pikirkan. Jadi janganlah ke tempat yang lain gitu loh. Teman saya itu akhirnya dia punya segalanya loh. Dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya harta, punya. Tapi matinya, ya kan, sedih nggak? Dan saya sampai kepikiran, itu udah selesai belum yang sama dengan dukun-dukun itu? Udah jarang ke gereja. Saya sampai bingung gitu. Cuman saya waktu itu tidak mendalaminya aja. Itu sahabat saya. Dan dia terpuruk cuman gara-gara anaknya meninggal. Sekarang gini ya, kita tahu kita sayang anak kita, tapi kan tidak boleh melebihi sayang kita kepada Tuhan. Jangan menomorkan Tuhan nomor 2, nomor 3. Ya kalau sudah meninggal ya sudah. Saya inginnya tuh dia waktu itu ya introspeksi diri gitu. Apa yang ada yang salah dengan kami Tuhan gitu. Jangan terus menggunakan kuasa kegelapan itu. Udah nggak mau ke gereja, padahal tuh dulunya pertamanya ke gereja. Lalu lama-lama malah ngikutin temennya. Omongan temennya udah dipagerin aja rumah kamu, dijagain aja pakai puasa yang bukan dari Tuhan, tapi dia ikutin. Padahal dia anak Tuhan Yesus. Saya sampai bingung gitu. Saya nggak mau negor aja karena waktu itu kan dia nggak begitu banyak cerita tentang itu. Cuman saya cuma berpikir, kenapa tidak mau ke Tuhan? Kenapa harus kasih ambil jalan yang bukan dari Tuhan? Akhirnya kan anaknya meninggal. Saya tuh pada saat anaknya meninggal itu, saya tuh kayak itu tumbal gitu. Itu tumbal. Dan itu menyedihkan. Saya nggak tahu akan seperti apa gitu loh. Akibat orang tuanya jadinya kita tuh bukannya tambah baik, bukannya tambah naik di hadapan Tuhan, malah tambah hancur ya. Benar-benar sehancur-hancurnya. Karena saya cuma berpikir, kamu mencari uang begitu banyaknya, tapi kamu tidak bisa menikmati sampai kapanpun. Namanya kita di dunia, walaupun kita punya uang banyak, kalau ujung-ujungnya kan kita semua meninggal ya. Tidak akan bisa menikmati, dan yang akan menikmati itu ya nanti yang masih hidup gitu. Maunya saya gitu ya, kita berpikirlah 2 kali sebelum meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan, jangan pernah bermain-main dengan Tuhan, jangan pernah menganggap remeh Tuhan. Itu saya banyak ketemu yang seperti Bu Joli ceritakan tadi. Padahal Katolik, tapi percaya dengan temannya, katanya ini itu kok Bu, sama-sama satu gereja kok kita, padahal itu pakai kuasa kegelapan. Dan ngotot waktu dibilangin sama saya, Bu jangan, itu belum tentu benar. Ngotot malah marah, ya terserah dia. Saya cuma bilang, terserah kamu. Kamu sesat kok dijalanin gitu loh. Mungkin karena mata telinga rohaninya ditutup oleh kuasa kegelapan, saya nggak tahu. Tapi itu jadi pecutan buat saya sendiri, buat diri saya sendiri, buat keluarga saya, untuk jangan pergi. Jangan pergi ke tempat lain selain ke Tuhan. Kalau ada masalah apa-apa, datang aja, tinggal duduk diam dan bicara, tinggal ngomong apa susahnya dalam doa. Tuhan kan selalu dengerin, selalu kabulkan. Tunggu aja, jangan pengennya buru-buru, jangan. Karena ada waktunya Tuhan untuk segala sesuatunya di dalam hidup kita. Rencana Tuhan tuh pasti tergenapi asal kita ngikutin aja apa yang Tuhan mau. Dan situ kita akan mendapatkan apa yang nanti Tuhan sediakan. Mungkin kita nggak tahu itu apa, tapi Tuhan akan sediakan semuanya buat anak-anak yang percaya sama Dia. Dari saya itu aja Bu. Terima kasih Bu Rahayu. Oke, makasih Bu Sutia atas sharingnya. Ya, kita jadi orang Kristen jangan suam-suam kuku. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Karena itu sangat ngeri ya. Kita di dunia ini hanya berapa? 70? Kalau diberi umur panjang 80. Apa sih yang kita cari? Kemegahan. Karena kemegahan, uang, berkat itu adalah bonus. Bonus dari Tuhan. Saat kita mencari Tuhan, berkat itu akan mengikuti kita
Jika kita cari berkat dari setan, pasti ada tumbalnya. Setan tidak mau memberi cuma-cuma. Tetapi kalau mencari Tuhan, berkat Tuhan itu cuma-cuma. Saya mau sharing sedikit ya tentang seorang janda Sarfat yang memberikan dari kekurangan, yaitu saya juga belajar dari itu, di mana Tuhan membuka jalan. Di tahun ini saya bilang sama anak-anak, ayo kita memberi makan orang. Kita jangan bersungut-sungut, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di mana saya sharing ya, ikut orang 11 tahun bekerja. Belum pernah saya dapat THR, belum pernah anak saya dibelikan apa-apa. Tetapi saat bertemu dengan orang ini 2 kali, saya diajak ke swalayan, itu sangat luar biasa. Anak saya dibelikan harga sepatu dan tas yang tidak bisa saya berikan kepada anak saya. Melebihi budget di pikiran saya. Saya belajar, Tuhan, saya merasa menangis. Kau memberikan anakku sangat luar biasa, berkat yang tidak bisa aku berikan, tetapi Tuhan berikan melalui orang lain. Saya berharap Tuanku ini yang memperkerjakan aku bisalah memberi bonus untuk anak-anakku. Saya secara manusia kan bisa berharap, tetapi kalau berharap sama manusia nol. Tetapi saat kita berharap sama Tuhan, sangat dahsyat, luar biasa. Di perjangkauan saya benar-benar saya mengucap syukur dengan berkat yang diberikan. Walaupun kita tidak menikmati berkat Tuhan, tetapi generasi kita, keturunan kita menikmati berkat Tuhan. Saya belajar untuk mengajak anak-anak, ayo berdoa, apa yang kamu inginkan lagi. Karena anak saya menginginkan sepatu yang seharga saya tidak mampu bisa membelikan. Jujur, saya tidak mampu, tas saja saya juga tidak mampu bisa membelikan. Dan ada orang mengajak anak saya untuk membeli peralatan sekolah dengan harga tinggi. Wah, secara ekonomi saya eman-eman untuk membeli itu. Tetapi bagi orang yang digerakkan Tuhan, itu kelimpahan, kemurahan. Begitu pula dengan kita. Kita diberi kelimpahan dan kemurahan. Di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 itu, Tuhan memberikan mujizat. Memberi makan 100 orang dengan 20 roti jelai. Bisa menjadi 5 kali lipat. Itu sangat luar biasa. Kita emang tabur tua itu ini ya, berlaku. Tetapi saat kita memberikan dengan ketulusan, kemurnian, Tuhan akan melipat gandakan itu. Sehingga itu sisanya sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Begitu pula di Matius yang Tuhan memberikan makan 5.000 orang. Dan itu belum perempuan. Tapi juga itu sisa 12 bakul. Itu diceritakan terus tentang memberi makan. Saya rindu di Jepara. Kemarin juga sharing orang ini. Saya bercerita tentang PBA ini, tentang misi visinya Tuhan dan juga komunitas yang saya lakukan. Saat kita benar-benar surrender sama Tuhan, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat, bukan orang-orang yang sembarangan. Seperti Bu Joli dan Bu Suti itu orang yang Tuhan untuk di mana Bu Suti dan Bu Joli melayani mereka untuk membawa kepada Tuhan Yesus. Bu Joli dan Bu Suti dipakai di mana Bu Suti dan Bu Joli menjadi saksi Kristus. Begitu pula dengan kita. Dan orang yang dipertemukan itu tidak sembarangan orang. Kita akan dipertemukan dengan divine connection. Saat ini kadang kita direndahkan, kadang kita belum ada sesuatu mujizat yang dahsyat menyembuhkan. Itu urusan Tuhan. Yang penting kita sudah menyampaikan firman Tuhan. Mau diterima, tidak diterima, itu urusan sama Tuhan. Yang penting kita sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan itu suka kepada orang yang taat, setia, sesuai dengan jalur. Jika kita memendam apa yang Tuhan katakan dan tidak kita sampaikan, kita yang berdosa. Dan surga di dunia sama surga di kekekalan itu beda. Seperti orang kaya sama si miskin itu ya. Si miskin di dunia miskin borokan sampai mati di jalan. Sedangkan orang kaya menikmati kekayaannya. Tetapi
rumahnya si miskin ini malah didudukan di sebelah Abraham. Sedangkan si kaya ini masuk neraka. Jangan sampai kita seperti si kaya ya. Saat disuruh Tuhan, jualah harta milikmu. Tetapi orang itu bimbang, padahal tidak melakukan kejahatan. Dia melakukan 10 perintah Tuhan. Tetapi saat disuruh Tuhan untuk menjual hartanya, dia merasa eman-eman. Karena hartanya lebih berharga dibanding Tuhan. Begitu pula dengan kita. Harta apa yang membuat kita menduakan Tuhan? Kita lepaskan. Ayo. Itu baik anak, suami, lepaskan. Supaya kita tidak menggenggam sesuatu. Kita sudah mengikut Tuhan dari kecil hingga sampai lansia. Tetapi saat kita menggenggam itu, kita tidak mendapatkan kerajaan surga. Karena kita sudah menikmati surga di dunia. Di kekekalan, nanti urusan sama Tuhan. Karena ada pengadilan. Tuhan yang mengadili kita. Makanya kita hidup di dunia ini harus serius. Kita hidup di dunia ini harus benar-benar dalam track Tuhan. Tidak boleh sembrono. Saya juga belajar. Saya mau berjalan dalam track Tuhan. Saya tidak mau sembrono dalam mendidik anak. Anak yang kedua ini saya pergumulan sekali. Dia hiperaktif. Dia pemberontak. Dia tidak mau mendengarkan siapapun. Itu pergumulan saya. Saya minta dukungan doa untuk Bapak Ibu-ibu nanti yang berdoa, doakan anak saya yang namanya Yosua itu sangat luar biasa. Saya angkat tangan, saya tidak bisa mengajar anak ini. Saya jujur sebagai orang tua belum bisa, gagal mendidik anak yang satu ini Yosua. Saya minta dukungan doa untuk anak saya Yosua. Itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Silakan ibu-ibu yang lain. Silakan Bu Tala. Saya mencoba Bu, mencoba di yang pasal kelima, yang 2 raja pasal 5 ya di sini. Apa namanya ya? Kerendahan hati dan ketaatan Naaman membawa pemulihan. Di ayat 14, 2 Raja 5 dikatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Di sini Naaman adalah, kalau kita lihat, Naaman adalah seorang panglima perang yang sangat hebat. Ia dihormati banyak orang dan orang kaya, berkuasa dan berhasil dalam karirnya. Namun di balik semuanya itu, dalam keberhasilannya, ia menyimpan penderitaan yang amat sangat. Ia tidak dapat disembunyikan, yaitu dengan penyakit kustanya. Di dalam firman ini mengajarkan bahwa sehebat apapun seseorang, ia tetap membutuhkan Tuhan. Jabatan, kekayaan, dan kehormatan tidak dapat menggantikan kuasa Allah yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan orang tersebut. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menjadi berkat. Yang pertama, membawa kabar tentang kesembuhan bukanlah seorang raja atau nabi, melainkan seorang gadis kecil Israel yang menjadi tawanan. Walaupun hidupnya tidak mudah, ia tetap memiliki hati yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Jangan pernah merasa diri terlalu kecil, merasa kayaknya kita ini kayaknya rendah banget ya. Jangan merasa seperti itu, karena Tuhan akan pakai kita dengan caranya Tuhan. Melalui perkataan dan kesaksian yang sederhana, Tuhan dapat menjamah banyak orang. Dan sini ketika Elisa menyuruh Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan, Naaman marah. Ia mengira Nabi akan keluar saat itu dan meletakkan tangannya atau menumpang tangan, lalu langsung menyembuhkan dirinya atau berdoa. Di situ dia merasa harga dirinya terluka karena Tuhan tidak bekerja dengan harapannya. Kadang kita pun juga merasa ya, dalam kehidupan kita, seringkali kita pun demikian. Kita ingin Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Padahal Tuhan mempunyai cara atau mempunyai cara yang lain untuk jauh lebih baik dari yang kita pikirkan. Dan pelajaran kerendahan hati Naaman itu membuka pintu bagi pekerjaan Tuhan. Dan ketaatannya mendatangkan pemulihan. Di sini Naaman akhirnya merendahkan diri dan taat. Walaupun tadi dia merasa, kok hamba Tuhan itu enggak turun ya, atau dia tidak keluar, atau menumpang pada dirinya, atau berdoa. Tidak, dia mengatakan disuruh berendam ke dalam sungai selama 7 kali.
Dan ia membenamkan dirinya 7 kali di Sungai Yordan. Ketika ia taat, Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Bukan air Sungai Yordan yang menyembuhkan, melainkan kuasa Tuhan yang bekerja melalui ketaatannya Naaman ini. Jadi, ketaatan seringkali mendahului mujizat. Gehazi tergoda oleh harta milik Naaman. Ia berbohong demi mendapatkan keuntungan. Akibatnya, ketamakannya, hukuman Tuhan datang atas dirinya. Jadi seperti itu. Mungkin hari ini ada kusta dalam hidup kita atau ada penyakit dalam kehidupan kita. Bukan hanya penyakit, tetapi juga dosa, kepahitan, mungkin ada kesombongan, mungkin ada luka hati, atau kekhawatiran yang menggerogoti hidup kita. Di sini Tuhan memanggil kita untuk datang dengan hati yang rendah dan taat kepada Tuhan-Nya. Ketika kita menyerahkan diri kepada Dia dan taat serta merendahkan hati, Dia sanggup memulihkan bukan hanya tubuh kita, tetapi juga hati kita yang terluka, atau keluarga kita dan kehidupan kita. Mungkin itu Bu Rahayu yang saya dapat di dalam rema di 2 Raja yang pasal 5 ya. Amin. Tuhan memberkati ibu semua. Oke. Makasih Bu Tala atas sharing ya. Taat kepada Tuhan Yesus dan kuasa Tuhan Yesuslah yang membuat kita semua menjadi kaya, jangan sombong, jangan merasa hebat. Kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Terima kasih Ibu-ibu semua. Silakan Bu Titi. Sekalian doa tutup Bu Titi nanti. Shalom Bu Titi. Ya, Bu Rahayu. Yang lainnya ada yang mau sharing lagi, Bu? Oke, kayaknya nggak ada ya. Saya coba tadi sebenarnya udah semua sih dari Bu Joli, Bu Suti, Bu Rahayu sama Bu Tala ya. Salam kenal Bu Tala nih kayaknya saya baru kenal. Tentang Salam kenal juga Bu. 2 Raja-Raja 1 sampai 5 ya. Kalau kita lihat 2 Raja-Raja 1 sampai 5 ini ceritanya seru banget ya. Terus ini tuh kan kalau misalnya Tuhan izinkan firman ini dicatat, berarti ada maksud supaya kita belajar. Pertama, pemberontakan Moab. Kenapa Tuhan harus mengizinkan ada pemberontakan Moab? Artinya Tuhan tetap tidak menginginkan dia dinomorduakan. Tuhan tidak menginginkan orang-orang Israel menyembah kepada Allah yang bukan Tuhan. Nah, ketika itu terjadi, makanya ada pemberontakan demi pemberontakan. Terus di sini dikatakan, malaikat Tuhan mendatangi Elia karena raja meminta petunjuk kepada Baal. Tadi Bu Joli udah sempat bagiin, saya nggak akan sharing lagi. Jadi ketika kita salah cara mencari kesembuhan, cara mencari tanda itu salah, maka hukuman Tuhan itu pasti nyata. Itu tinggal tunggu waktu. Tapi ketika kita cara mencari Tuhannya benar, maka Tuhan sendiri akan melakukan segala sesuatu. Karena kan Tuhan itu ada di dalam kita. Sekali lagi, tadi saya waktu mendengarkan sharing dari Bu Joli tentang temannya itu, kebayang ya, dia pikirannya tuh agak dibutakan. Sama seperti halnya orang-orang Israel, pikirannya dibutakan. Sehingga mencari petunjuk bukan kepada Tuhan. Padahal mereka tahu bahwa yang harus dimintai petunjuk itu hanya satu, Tuhan. Nah, kadang-kadang kita sendiri tidak bisa memprediksikan Tuhan itu seperti apa sih. Karena kita tidak mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita. Tinggal tunggu. Tuhan tuh akan memberikan segala sesuatu tuh tepat pada waktunya. Di pasal 2. Di situ dikatakan kan ada pemberitahuan mengenai Elia naik ke surga. Ada 100 nabi sih sebetulnya. Kelompok 1 50 nabi, kelompok 2 juga 50 nabi. Tapi hanya satu yang mengikuti Elia, yaitu Elisa. Kalau disebut nabi, itu kan berarti bukan orang biasa. Yang 50 ini bukan orang biasa. Dia tuh disebutin 50 nabi. Dia tahu kalau misalnya Elia itu akan naik ke surga. Makanya dia ngomong, "Hei Elisa, tahu nggak bahwa Tuhanmu itu akan naik ke surga?" Ia tahu, diam. Dan Elisa bisa dengan tegas ngomong, "Kamu diam, saya udah tahu semuanya," gitu kan. Terus yang 50 ini
dia hanya stay di tempat gitu, dia tidak ngikutin tidak ngikutin Elia, tapi dia hanya stay di tempat, dia hanya nonton. Nah, kadang-kadang kita juga bisa berlaku sebagai penonton. Padahal Tuhan memerintahkan kita untuk kita menubuatkan sesuatu, bukan menonton gitu kan. 50 nabi yang kedua juga sama. Elisa tahu nggak kalau Tuhanmu itu akan diangkat ke surga? Iya tahu, diam. Jadi kadang-kadang kita harus punya powerful seperti halnya Elisa mengatakan kepada orang, diam. Dan kita juga harus bisa sama seperti Elisa yang punya keinginan lebih, karena keinginan lebihnya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan gitu. Jadi dengan kata lain, Elisa disuruh. Elia kan ngomong, udah, kamu tinggal di Betel aja, saya mau ke sana. Enggak, saya mau ikut. Udah, kamu tinggal di Yeriko aja. Enggak, saya mau ikut. Udah sebentar, saya akan ke Sungai Yordan, kamu diam di sini aja. Enggak, saya ikut. Jadi sifat ngototnya Elisa itu sebenarnya di mata Tuhan itu ngotot yang benar gitu. Kita juga mungkin harus punya sifat ngotot yang benar. Sifat ngotot yang benar itu ingat tujuannya bukan untuk kepentingan kita, tapi tujuannya adalah untuk kepentingannya Tuhan. Sampai akhirnya Elia nanya, sebenarnya kamu tuh pengennya apa gitu kan? Terus Elisa ngomong, kebetulan nih saya ditantang, saya juga akan mengajukan satu pertanyaan dan permintaan. Dia minta rohnya itu 2 kali lipat. Terus Elia ngomong, yang kamu minta itu sulit. Tapi sulit itu bukan berarti nggak bisa. Sulit itu bisa, asal kamu bisa lihat aku naik ke atas. Terus Elisa hanya ngomong gini, ya saya akan lihat itu. Makanya saya akan ngikutin Tuanku sampai kemanapun juga. Sampai akhirnya terangkat ke surga. Dan betul, Elisa bisa melihat Elia terangkat ke surga dengan kereta kuda. Ini saya masih rada mencari, ini kenapa sih harus pakai kereta kuda gitu kan. Jadi intinya, ketika kita ngotot yang benar, Tuhan akan mengabulkan keinginan kita sesuai dengan apa yang kita minta, asal permintaan kita sekali lagi bukan untuk tujuan kepentingan diri sendiri, tapi untuk tujuannya Tuhan. Karena kita lihat, setelah peristiwa Elisa mendapat double porsi itu dimunculkan masalah pertama. Airnya yang tidak sehat dan bahkan terjadi keguguran. Coba bayangkan ini di Israel tuh orang yang harusnya diberkati Tuhan malah akhirnya mendapatkan masalah dengan pencemaran air. Kebayang ya kalau misalnya masa sekarang itu kalau misalnya minum air itu terus bayi-bayi mati gitu ya, yang ada di dalam kandungan itu pada mati-mati, berarti kan terjadi sesuatu kalau dibilang sekarang itu ada racun di dalam air itu sendiri. Nah, Elisa turun gunung, Elisa menyehatkan air itu dengan cara yang tidak wajar gitu, dengan cara yang tidak biasa. Jadi dengan kata lain, ketika dia mendapatkan double porsi, Tuhan perlihatkan kepada dia pekerjaan yang harus dia lakukan. Bahkan bukan hanya itu, ketika anak-anak kecil tidak hormat sama dia, saya awalnya waktu sekolah minggu tuh ngelihat, oh anak-anak tuh paling 2 gitu kan, anak-anak. Ternyata di sini banyak anak gitu, dan ngomong, naiklah botak, itu kan berarti sebenarnya mengatai orang yang diurapi Tuhan. Kadang-kadang kan kita, maaf ya, kalau misalnya mungkin kita juga kadang-kadang suka ngomong, ini mah pembicara ini mah gini gitu kan, gini. Nah itu tuh hati-hati gitu dengan mulut kita, karena ketika Tuhan berkehendak atas apa yang diucapkan oleh Elisa, anak-anak ini dikutuki tiba-tiba datang beruang dan memakan semuanya gitu. Kebayang mencabik-cabik gitu, orang tuanya apa nggak senewen gitu dengan kejadian seperti itu. Tapi itu Tuhan izinkan karena ketidakhormatan anak-anak ini terhadap abdi Tuhan gitu, abdi Allah. Kalau dia tidak hormat kepada abdi Allah, artinya dia tidak hormat sama Tuhan. Kebayang ya, betapa kudusnya saat itu Elisa, betapa Elisa dalam pengurapan yang luar biasa sampai ketika dia ngomong aja pun terjadi. Padahal itu terjadinya bukan untuk yang baik, itu pembantaian dari anak-anak ini yang tidak menghormati Tuhan, dengan kata lain tidak menghormati abdi Allah. Di 2 Raja 3 kita lihat lagi di sini ada posisi koalisi antara Raja Israel dengan Raja Yehuda. Sampai si Raja Yehuda ini ngomong, emang nggak ada nabi ya di sini yang bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau? Ada sih, tapi ya begitulah gitu kan. Tapi akhirnya Elisa mau ngomong karena dia ngelihat Yosafat gitu. Kita lihat ya, kebayang padahal Elisa tinggal di Israel, tapi dia hanya mau ngomong ketika dia melihat Yosafat. Kenapa bisa seperti itu? Karena Raja Israel ini hatinya sudah nggak condong lagi sama Tuhan. Bahkan Elisa sampai ngomong ini, kamu minta aja petunjuk dari nabi ayahmu, dari nabi ibumu, dari nabi kakekmu. Karena kan mereka tuh semua sudah tidak lagi bertaut sama Tuhan, tapi mereka menyembah Baal. Yang di atas disebut Baal Zebub gitu kan. Jadi dengan kata lain, Elisa hanya memandang Yosafat
dan dia mau menubuatkan hal yang baik, dan sampai akhirnya terjadi halusinasi di kalangan orang-orang Moab. Orang Moab menyangka bahwa tiga raja ini saling bunuh-bunuhan karena akhirnya itu seperti darah gitu kan, darahnya banyak. Dan akhirnya ketika serbuan itu datang, kenapa itu bisa terjadi? Tuhan sendiri yang mengantarkan. Padahal mereka tidak melakukan apapun, Tuhan bisa membuat segala sesuatunya terjadi, dan Tuhan menghantarkan musuh masuk ke apa sih namanya, ke sarangnya gitu ya. Musuh tuh dimasuk sampai akhirnya terjadi kekalahan di kalangan bangsa Moab. Jadi kalau misalnya saya melihat seperti itu, di saat ini mungkin kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi apakah kita menaruh percayanya sama Tuhan, sampai akhirnya Tuhan menaruh percayanya sama kita, dan dia menyatakan segala sesuatu kepada kita, dan dia melakukan segala sesuatu untuk akhirnya memeliharakan hidup kita. Jadi saya hanya melihat begini, hebat juga ya, Yosafat ini teguh pada pendiriannya, dan Elisa menghargai Yosafat. Jangan sampai kita dianggap orang yang tidak dihargai dan Tuhan tidak menghargai kita. Tapi kita harus bisa memiliki hati yang teguh sampai akhirnya Tuhan menghargai kita. Mungkin Tuhan nggak bisa langsung ngomong, Dede, misalnya gini, tapi kan melalui apa yang kita lakukan, orang bisa melihat siapa kita, gitu kan. Nah, sekarang yang keempat di 2 Raja-Raja 4 ini. Di sini ada salah satu istri Nabi yang dililit hutang. Kebayang ya, suaminya Nabi loh. Nabi itu kan berarti kan alat Tuhan, penyampai firman, menyampaikan nubuatan-nubuatan. Tapi kok dia dililit hutang? Ini konon ada yang ngomong ini tuh istri Obaja gitu. Karena kan Obaja memeliharakan 50-50 gitu di dua apa namanya? Di dua gua gitu. Tapi nggak tahu ya kebenarannya, saya juga belum cari lagi. Tapi intinya dia punya masalah. Nah, ketika kita punya masalah, solusinya apa? Apakah kita datang kepada Baal ataukah kita datang kepada Tuhan gitu? Dia datang kepada Tuhan karena dia tahu Elisa ini adalah abdi Tuhan. Dia datang kepada Elisa. Terus Elisa hanya ngomong gini, apa yang ada pada kamu? Dia nggak minta gini, coba kamu gini, nggak. Apa dulu yang ada pada kamu? Karena itu adalah kunci. Ketika yang ada di rumahnya itu sesuatu, nah baru Elisa akan ngomong, nah kamu kan, oh ada punya buli-buli, berisi minyak, tapi sedikit. Terus Elisa ngomong gini, karena kan buli-buli itu tidak akan banyak kalau memang tidak ada tempayan. Jadi Elisa ngomong, kumpulkan tempayan-tempayan dari semua tetanggamu. Saya hanya ngebayangin, itu orang-orang dimintain tempayan, mereka nggak curiga gitu, itu untuk apa gitu kan. Tapi Tuhan menggerakkan orang-orang untuk akhirnya memberikan tempayan. Kadang-kadang Tuhan bisa menggerakkan banyak orang melakukan segala sesuatu yang kita minta gitu. Dan itu terjadi. Tapi syaratnya hanya satu, tutup pintunya. Kenapa harus ditutup? Supaya di situ keilahian Allah turun dan mujizat Allah terjadi ketika ditutup pintunya. Dan akhirnya ada kerjasama yang baik antara ibu dan anak ini. Ketika dia menaati Tuhan, ketika dia menaati firman. Dan akhirnya apa yang terjadi? Jual semua, anaknya nggak jadi budak gitu. Bahkan kamu bisa hidup dari lebihnya, kebayang dong. Yang tadinya buli-bulinya sedikit, dari dituangin lagi, sampai ibunya bilang, mendekatlah kemari, tuang. Udah nggak ada tempayan, Mam. Udah nggak ada, udah habis. Jadi dengan kata lain, mujizat bisa terjadi ketika kita nggak usah mikir pakai otak kita. Tapi kita mikirnya pakai cara Tuhan. Matematikanya kita beda dengan matematikanya Tuhan. Jadi Tuhan juga bisa menggerakkan banyak orang kalau kita taat. Sekali lagi, kalau kita taat. Dan yang kedua yang luar biasa. Orang lagi masak nih ya. Kadang-kadang kan kita juga kalau masak, sempat kan kita pernah dengar ada MBG yang keracunan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita masak kan masak biasa. Tapi tiba-tiba keracunan gitu. Ada apa sih namanya? Ada racun dalam kuali gitu. Terus Elisa hanya masukin apa garam gitu ya, dicemplungin gitu. Kebayang dong kalau misalnya kita lihat dimasukin garam, garamnya banyak atau enggak? Pasti asin kan? Tapi itu bisa mentahirkan masakan itu. Jadi luar biasa ketika Tuhan bekerja sama dengan orang yang memang mau menyerahkan dirinya, yang ngotot sama Tuhan, sampai akhirnya Tuhan memberikan kepada dia double porsi, maka Tuhan akan menyertai setiap langkah dia, sehingga apapun yang dihadapi sama dia, kesulitan apapun yang dihadapi sama Elisa, Tuhan buat itu semua ada jalan keluar. Dan di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Ketika ngomong, dia dikasih hikmat.
Gimana cara dia ngomong sama istri Nabi itu? Gimana cara dia menyelesaikan masalah orang yang dililit hutang itu? Gimana cara dia menyelesaikan masalah ketika ada orang yang mengata-ngatai dia? Gimana dia bisa menyelesaikan masalah ketika ada racun dalam kuali? Gimana dia bisa menyelesaikan masalah ketika air-air sungai itu keracunan? Jadi Tuhan akan bukakan itu, singkapkan itu. Padahal mungkin kita tahu. Awalnya Elisa nggak belajar itu dari Elia. Tapi hikmat itu menyertai Elisa kemanapun Elisa pergi. Karena satu hal yang dia lakukan. Dia ngotot sama Tuhan. Dan dia minta sama Tuhan, sama Elia, aku mau double porsi. Aku mau 2 kali rohmu. Makanya dibuatlah perjalanan Elisa. Sampai sekarang kan ada yang disebut dengan tulang Elisa ya. Kalau kita lihat ada majalah tulang Elisa. Itu artinya dengan kata lain, Tuhan memakai Elisa melakukan banyak hal. Di pasal kelima tadi Ibu Tala udah ngebagiin mengenai bagaimana sikap kerendahan hati Naaman. Tapi di sini juga yang harus kita lihat adalah bagaimana respon dari para prajurit. Tuhan, masa sih disuruh gitu aja nggak mau? Kalau disuruh yang lebih rumit dari ini pasti Tuhan lakukan. Sok atulah akhirnya mau turun gitu kan. Sok sekarang mau turun, tinggal turun aja apa susahnya gitu kan. Jadi dengan kata lain kadang-kadang bahasa kita juga mungkin bisa menerjemahkannya dengan bahasa yang selevel untuk akhirnya mujizat itu terjadi. Jadi ketika kita misalnya mendorong orang melakukan sesuatu, kita bisa membahasakan dengan bahasa yang benar sampai akhirnya orang itu memiliki kerendahan hati untuk menerima apa yang sebenarnya Tuhan sudah anugerahkan. Cuma di sini kita juga harus hati-hati dengan roh atau spirit Gehazi. Karena spirit Gehazi itu banyak yang dia lakukan. Tamak, sombong, bohong. Nah itu ya. Jadi dosa satu diikuti dosa yang lain. Dosa satu pasti ada dosa yang lain. Dia dosa yang pertama dia lari bohong gitu. Ih ternyata ada begini begini begini. Nah kadang-kadang kita juga harus berpikir ketika kita menyampaikan segala sesuatu waspada dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan fakta. Kalau kata-kata yang tidak sesuai dengan fakta kan bohong. Enggak kan ini mah bohongnya bawang putih nggak ada bawang putih hitam. Bohong ya bohong. Di mata Tuhan itu tetap salah, itu tetap dosa gitu kan dan ketamakan. Karena dia ingin menyimpan harta segitu banyak. Bayangin ya, satu tile itu kan banyak banget gitu. Terus ini emas dan perak gitu. Hal yang berharga. Coba bayangin kalau sekarang kita disodori nih ada emas, ada perak gitu ya. Sementara kita dalam kondisi keuangan yang sulit. Tapi ujung-ujungnya membawa petaka bagi kita, kita kan juga nggak mau. Ya, si Gehazi juga nggak tahu bakal dia tuh kena kusta 7 turunan gitu. Tapi karena dia tamak, karena dia akhirnya melakukan segala sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan, maka itu ketimpa. Bukan hanya ke dia, tapi ke keluarganya, ke keturunannya. Jadi intinya kembali apa yang sebenarnya ada dalam pikiran kita, apa sebenarnya yang menjadi fokus kita, apakah fokus kita sama seperti halnya Elisa, minta supaya Tuhan bekerja lewat hidup kita, dan Tuhan akan memberikan kepada kita di masa ini double porsi, atau kita meminta kepada Tuhan seperti halnya Gehazi meminta kepada Naaman. Salah meminta, ujung-ujungnya berakibat maut. Tapi benar meminta, ujung-ujungnya Tuhan pakai secara luar biasa. Itu saja sih rangkuman dari saya, Bu Ayu. Terima kasih. Lanjut doa Bu Titi. Doa tutup. Oke. Ibu-ibu, mari kita berdoa. Bapak yang baik, makasih untuk malam hari ini Tuhan. Engkau yang sudah singkapkan ini semua bagi kami, buat supaya kami boleh semakin fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Kami boleh melihat bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Tuhan bukan hanya sebagai sebutan, tetapi adalah pribadi yang nyata dalam hidup kami, menyertai langkah kami. Kami ada di dalam Engkau Tuhan, kami duel bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bahkan kami tetap berdiri siaga bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sehingga ketika Engkau memerintahkan kami melakukan segala sesuatu, kami ready to go Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, malam hari ini kami bersyukur karena Engkau sendiri yang sudah mengumpulkan kami semua di Zoom ini Tuhan. Kami percaya anugerah Allah terus akan melimpahi kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau memberikan kepada kami double porsi itu Tuhan. Untuk akhirnya kami boleh melakukan segala sesuatu mengatakan kepada bangsa kami Indonesia. Karena kami mengasihi bangsa kami ini. Terjadilah kedamaian di bangsa kami. Terjadilah kedamaian di bangsa kami Tuhan. Bapak kami berdoa untuk segala sesuatu yang memporak-porandakan persatuan dan kesatuan di bangsa kami. Itu tidak terjadi Tuhan. Karena Allah kami, Bapa kami berdaulat atas bangsa kami. Thank you Tuhan untuk semuanya ini. Kami juga berdoa untuk anaknya Ibu Rahayu Tuhan.
Biarlah kiranya Engkau sendiri yang menolong Ibu Rahayu untuk bisa menghandle anaknya yang kedua ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Yosua dititipkan kepada keluarga Ibu Rahayu, Tuhan tahu kapasitas Ibu Rahayu untuk bisa mengajar anak ini. Bawa kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Biarlah hikmat Allah turun atas Ibu Rahayu Tuhan. Dan anak ini boleh dipakai sesuai dengan namanya Tuhan. Dia diberikan kapasitas sesuai dengan namanya Tuhan. Biarlah kiranya anugerah Allah yang terbesar dia dapatin Tuhan. Bapak, kami juga berdoa, biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang mengajarkan Yosua akan banyak hal jalan-jalan-Mu Tuhan. Dia menjadi panglimanya Allah Tuhan. Dan dia boleh menjadi orang yang bisa mengatakan, aku dan seisi keluargaku mengikut Engkau. Ini boleh terjadi Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Ibu Rahayu boleh diberikan hikmat untuk mengajar sekali lagi Tuhan. Tuhan tahu caranya. Dan Tuhan mampu memberikannya kepada Ibu Ayu. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Suti. Berikan kepada dia roh yang lebih lagi Tuhan. Untuk dia boleh melihat Bapa yang luar biasa di dalam hidup dia. Sehingga Engkau boleh memakai dia menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong banyak orang di sekitarnya Tuhan. Thank you juga untuk Ibu Joli Bapak. Makasih untuk kerendahan hatinya. Makasih untuk hati yang mau melayani Engkau Tuhan. Di pertambahan usianya tahun ini Tuhan Yesus, kami berdoa damai sejahtera sukacita Allah melimpah atas Ibu Joli. Engkau memakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan, sehingga dia boleh menjadi alat-Mu di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ibu Ellen juga Tuhan, berikan berkat-Mu, anugerah-Mu dalam dia menghandle pekerjaannya Tuhan. Tolong Tuhan supaya semuanya boleh lancar Tuhan. Tidak ada kendala sedikit pun. Bersyukur untuk Ibu Ati. Hikmat Allah juga turun atas Ibu Ati. Bersyukur untuk Ibu Dona juga Tuhan Yesus. Engkau memberkati apapun yang menjadi kerinduan hati Bu Dona. Thank you juga untuk Ibu Dewi, Ibu Pita, Ibu Menci, Ibu Haryani, Ibu Eti, Ibu Herlina, Ibu Norbaya, Ibu Tala, dan Ibu Grace Tuhan. Bapa, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hatimu mereka Tuhan, dan Engkau sendiri yang menumpangkan tanganmu atas mereka, mengurapi mereka satu demi satu di malam hari ini Tuhan. Berkat Allah mengalir atas mereka Tuhan, dan mereka boleh bangun dengan sukacita yang luar biasa, karena Allah menyertai langkah-langkah hidup mereka Tuhan. Tidak ada yang sulit. Bagi Allah semuanya mudah. Hikmat Allah mengalir, kasih karunia Allah mengalir, anugerah-Mu diberikan kepada kami pas Tuhan. Cukup bagi kami. Thank you Tuhan untuk malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Bu Dede. Terima kasih Bu Dede. Selamat ulang tahun Bu Doanya. Joli.